Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang ya di Senin ini di awal kerja kita. Kita akan bincang-bincang terkait dengan topik Minahasa dulu dan sekarang di mata Bode Talumewo. Dan untuk perbincangan ini saya tentunya bersama dengan Grey Talumewo yang merupakan sejarawan di Minahasa atau sejarawan mengenai keberadaan Seluk-Beluk tanah Minahasa. Dan seperti biasa, Tribuner, sebelum kita akan berbincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan meminta ke Bode selaku narasumber untuk memperkenalkan diri secara langsung, bahkan menginformasikan giat-giat terakhir atau hal apa saja. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Bode Talumewo. Saya berprofesi sebagai sejarawan Minahasa, lulusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unsrat, dan saya telah menekuni sejarah Minahasa itu mungkin sejak sekitar tahun 90-an, 91, 92, 93. Dan ya sampai sekarang itu saya masih melakukan pencarian data-data tentang Minahasa dan juga dipanggil dalam beberapa kegiatan untuk yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Minahasa gitu. Ya, Tribuners, tentu untuk meningkat waktu saya akan langsung mengajak ya Bode untuk bincang-bincang terkait dengan Minahasa ya. Minahasa dulu dengan saat ini tentu sudah berbeda ya. Yeah. Saat ini saja Minahasa secara administrasi sudah terbagi berapa kabupaten kota. Bahkan kota Manado ini sebenarnya dikatakan bagian dari tanah Minahasa. Tapi ya kita akan bercerita ke belakang dulu ya. Kita akan melihat ke belakang dan saya akan menanyakan ke Bung Bode. Bung Bode, gimana kehidupan masyarakat Minahasa atau Minahasa awalnya sebenarnya? Boleh diceritakan ke Tribuners bagaimana awal masyarakat Minahasa? Okay. Ya. Masyarakat Minahasa pada awalnya memang tinggal di pegunungan. Jadi waktu itu dikatakan orang gunung. Gunung ya. Kampung-kampung tua di Minahasa itu berada di pegunungan di daerah Minahasa Tengah. Kemudian menyebar sampai ke seluruh pelosok tanah Minahasa. Nah, sistem pemerintahan orang Minahasa tempo dulu itu dipimpin oleh hukum tua sebagai pimpinan tertinggi sebenarnya. Yeah. Karena kemudian di atasnya ada kepala walak atau kepala balak. Jadi Kuntua dulu pada masanya salah satu pimpinan tertinggi sebenarnya. Iya. Jadi dulu tertinggi di desa, di kampung atau gimana? Iya. Jadi dulu orang Minahasa itu sisinya kalau di Yunani atau ada namanya polis Republik Kota. Kalau di Minahasa itu ada Republik Desa atau Republik Walak. Jadi tiap walak itu berdaulat atas pemerintahan atau ya, sistemnya sendiri gitu. Jadi itu, desa dulu dia memiliki yang kepala desa ini atau hukum tua ini dia mempunyai ini ya kekuatan penuh. Iya. Milik raja bukan? Bukan. Jadi dia semacam ya mungkin bilang kepala suku atau apa gitu. Dan proses pemilihannya itu secara demokratis, kemudian dipilih. Dipilih juga ya, bukan secara keturunan. Dia dipilih sejak dulu. Dipilih, tapi memang ada juga ya berdasarkan keturunan. Tapi karena itu pastinya misalnya saya kepala hukum tua, maka saya akan mengajarkan anak-anak saya bagaimana cara memimpin sebuah desa sehingga calon terkuat selanjutnya mungkin anak saya mungkin ya kayak begitu. Jadi leadership sudah dibentuk ya, iya, sudah terbentuk tapi itu tidak otomatis, artinya bukan kerajaan ya. Iya. Bukan kerajaan. Jadi di tiap kampung itu ada banyak tonas ada bidang masing-masing. Ada tonas yang memimpin sebagai kepala desa, itu hukum tua. Ada tonas bidang pengobatan, itu buat dokter, rumah ya, tabib. Mengurus air, itu mantri air. Itu disebut tonas ya? Iya, semua itu tonas. Jadi setiap kampung ada tonas. Jadi di tonas itu ada juga yang besar yang disebut tonas wangko itu. Tapi tonas wangko itu lebih ke arah kepala walak, itu disebut tonas wangko atau kepala yang kemudian berubah walak menjadi itu distrik. Apa? Dia gimana? Pada zaman Belanda itu diubah tahun 1830-an, 1834 menjadi distrik. Yang distrik itu kemudian pada zaman Orde Baru itu berubah menjadi kecamatan.
Jadi pada masa Orde Baru itu ada 27 kecamatan, seingat saya. Dulu distrik ya, Tapi dulu itu distrik. di zaman Belanda, Zaman Belanda dan zaman sebelumnya ya. 1830-an. Gitu. Terus tadi kan kita bicara Minahasa pada awalnya. Sekarang gimana kehidupan masyarakat Minahasa atau Minahasa saat Portugis masuk, Spanyol, Belanda, Inggris dan negara Eropa lainnya yang masuk di tanah Minahasa. Gimana kehidupan? Ada tidak perubahan kultur, budaya atau Ya jelas kalau ketika ada itu ada apa dari luar itu pasti ada ada perubahan. perubahan ya? Nah, orang Minahasa itu kalau dalam bahasa Minahasa itu disebut mangkage gitu. Mangkage itu, tapi mangkage itu dasar mangkage itu menyebabkan orang Minahasa itu mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Oleh sebab itu pada waktu bangsa Eropa datang itu mampu menyerap hampir bisa dikatakan total terhadap apa yang diperlihatkan oleh orang Eropa. Contohnya bisa kita lihat di Waruga misalnya. Itu ada Waruga itu ada yang pimpinan-pimpinan itu ada Waruganya bentuk baju-baju pejabat-pejabat di zaman-zaman Eropa waktu itu tahun-tahun abad pertengahan itu. Itu menandakan bahwa orang Minahasa itu mampu beradaptasi gitu. Jadi tidak kolot Dia ngikut begitu. ya, dia melihat Bukan kolot, mangkage dan mampu adaptasi gitu. diasumsikan begitu ya, Iya. bahwa mampu beradaptasi dan tidak tertutup misalnya dengan budaya yang luar yang dianggap baik, dianggap bagus yang ya. bagus untuk diterapkan di kehidupan mereka hari-hari. Bung Boda, saya ingin Portugis pernah datang di Minahasa ya? Pernah. Iya. Atau apa yang mereka bawa ketika datang ke Minahasa? Apa yang identik yang lekat ya? Kalau Bahasa mungkin atau apa gimana? Kalau bahasa itu banyak, saya menemukan ada sekitar 20 sampai 30 mungkin sampai 50 kata yang masih ada sampai sekarang. Tapi juga itu kan Portugis dan Spanyol itu bahasanya hampir mirip toh. Nah, Portugis dan Spanyol itu meninggalkan ada mungkin kukis bobengka yang orang kenal sekarang. Itu Portugis sebenarnya ya? Iya, kawalu atau kawayo itu kata masuk dalam kosakata Minahasa. Kawayo kuda. Kawayo kuda, apalagi yang ya banyak. Banyak. Itu dari Portugis. Itu iya. Portugis. Satu-satunya peninggalan itu yang ada di Amurang itu yang benteng Portugis. Benteng Portugis ya. Yang masih tersisa sampai sekarang. Kemudian ada katanya benteng Portugis yang di Kema, tapi saya belum yakin bahwa itu benteng Portugis ya. Karena itu baru. Kelihatan masih baru. Di Kema ya, Harusnya diklaim ya. kalau sudah tua itu sudah itu ada tanda-tanda penuaan gitu. Terlihat juga ya. Spanyol pernah tidak di Kalau Spanyol, kalau Portugis kan sekitar tahun 1512-1523 datang ke Minahasa. Kalau Spanyol itu memang kedatangannya agak kurang terekam dalam naskah-naskah gitu. ya. Tapi dia mengikuti Portugis. Kalau Portugis itu datang dari Malaka dari India. Sementara Spanyol itu datang dari Filipina dan juga dari Amerika Selatan itu. Selatan, Samudra Pasifik, Lautan Teduh itu baru ke Filipina. Kemudian mereka bertemu, Portugis dan Spanyol itu bertemu di Ternate sebagai tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah. Dua-dua ya. Dua-dua itu. Karena tujuan utama adalah mencari rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa dan itu langka gitu. Dan itu sebelum Belanda ya. Iya, sebelum Portugis, Belanda. Spanyol. Kemudian Belanda gimana? Kalau Belanda itu mereka terpaksa mencari jalan menuju ke Ternate karena waktu itu sudah muncul pertikaian antara orang Katolik dan orang Protestan sehingga Belanda yang cenderung Protestan itu mencari sendiri gitu. Mereka ikuti jalurnya Portugis, kemudian mengalahkan Malaka dan berdagang di sana sini sampai ke Pulau Banda. Kemudian tahun 1608 kalau menurut Taulu itu 1608 mereka sudah ada di Manado, itu ada di kalau sekarang di pelabuhan Manado itu bikin yang namanya benteng kayu. Itu Belanda.
itu Belanda. Belanda ya. Benteng kayu. Tapi secara resmi itu nanti ada tahun 1660-an ketika tahun 1644 itu orang Minahasa minta bantuan ke Belanda untuk melawan Spanyol waktu itu yang sementara berperang dengan Minahasa 1643. Minahasa minta bantuan ke VOC ya, Belanda VOC Iya, waktu itu ya. Karena waktu itu kan orang Minahasa sudah tahu bahwa sebagai penguasa dunia ini dua kekuatan ini Spanyol dan Portugis. Spanyol dengan Belanda itu saling bermusuhan, jadi cari Belanda itu. Cari salah satu. Nah, maka secara resmi Belanda masuk di tanah Minahasa ya waktu Belanda itu. nanti secara resmi itu tahun 1660-an, 1667 ketika mereka membangun benteng Amsterdam yang ada di pusat kota Manado. Pusat kota Manado ya. Fort Rotterdam. Amsterdam ya. Yang katanya di pasar 45 ya, sekitar situ. Iya, di antara TKB dengan Jumbo itu ada situ. Sekitar situ ya. Ya, itu di bagian pertengahan dari situ ada benteng ya. Dulu ada Masih benteng ada situ. tidak tanda-tandanya lah sekarang? Dia kan hancur waktu sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi ketika itu orang Republik yang dari Jawa itu, orang-orang Manado datang ke Minahasa mengusir Belanda. Menghancurkan pemerintah Belanda di sini, kemudian termasuk menghancurkan itu benteng ya. Tahun 1950. Mereka belum terpikir waktu itu bahwa itu akan menjadi satu data yang otentik. Yang perkir waktu itu adalah ya itu sayang juga sih. Padahal ada di Ternate ada, masih ada di Makassar masih ada. Makassar masih ada. Saya sudah pernah lihat. Dan menarik jadi satu situs wisata saat ini ya. Sebenarnya sih. Ya. Cuma yang tertinggal satu-satunya yang ada di Amurang, tapi itu dikatakan benteng Portugis. Kalau benteng-benteng di seluruh Minahasa itu ada dari Manado ada, Tanawangko ada, Amurang tinggal kerangka. Itu cuma bagian depan itu, bagian mengarah ke laut. Ke laut ya yang ada ya. Tapi menarik ya bahwa tanah Minahasa ini sempat dijajah, sempat ada dari Eropa yang datang menunjukkan bahwa tanah kita subur, karena dulu kalau mereka datang ke suatu daerah menunjukkan bahwa mereka akan mengambil rempah-rempah kan, rempah-rempah. Jadi diminati oleh Portugis. Inggris pernah datang itu tahun 1800 sampai 1801, kemudian 1810 sampai 1817. Sempat di tanah Minahasa ya. Jadi waktu itu kan ada pergolakan di Eropa. Napoleon itu menguasai Belanda, tanah Belanda. Jadi karena jadi ya itu berimbas di Hindia Belanda. Hindia Belanda ya. Belanda Timur. Sehingga apa yang dikuasai Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda itu dikuasai oleh Inggris, dicaplok oleh Inggris. Ya. Selain negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi, ada tidak negara lain yang sempat datang baik untuk menjajah maupun untuk berdagang atau gimana? Ya kalau cuman itu ya mungkin Jepang sih yang Perang Dunia Kedua. Dan juga secara tidak langsung de jure ya mungkin Prancis, karena waktu itu Belanda dikuasai oleh Raja Louis Napoleon, adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte ya. Prancis ya. Jadi ada tuh yang Catrielli itu, katanya Catrielli itu merupakan tarian dari itu Prancis sebenarnya, bukan Spanyol itu. Karena biramanya itu birama Prancis, Catrielli, birama 4/4. Dan Prancis kan memang kota mode juga ya. Iya. Bung Bode, ini saya kira menarik ya, Tribuners, menarik apa yang sudah diutarakan tadi. Jadi Minahasa pada awalnya ada dikatakan tadi hukum-hukum tua ya, kepala desa ya. Ada tonaas yang disebut tonaas yang memimpin, leader ya, kepala desa. Masing-masing. Kemudian ada tonaas yang semacam tabib ya, pengobatan kan, pengobatan. Ada tonaas yang mengurus pertanian, tidak salah, perkebunan, kebun ya, itu tadi di awal-awal ya. Bidang dengan itu disebut walian, tonaas walian ya. Walian lah, dikenal sebagai walian. Dan ini tonaas walian dia apa nanti? Walian itu sebagai pemimpin upacara adat. Pemimpin upacara adat walian ya. Iya.
Kemudian masuknya bangsa Eropa mempengaruhi beberapa hal di tanah Minahasa, baik budaya ya, budayaan, kemudian tutur kata dikatakan tadi ya, banyak kata-kata yang teradopsi di kosakata ya, teradopsi di bangsa Minahasa. Dan ini saya ingin bertanya ke Bung Bode. Bung Bode, bagaimana di Minahasa kan banyak agama Protestan, ada juga Katolik ya pada awalnya sebelum Islam masuk ya. Ini kan bahan dari negara Eropa yang datang ke, gimana prosesnya mempengaruhi? Kalau pertama itu kan Spanyol dan Portugis datang kan, mereka itu Katolik. Jadi mereka datang pertama membawa karena tujuan utama kan ada 3, God, Glory, dan Gospel itu. Jadi salah satu tujuan adalah untuk menginjil. Jadi berdagang ya, menginjilkan atau berdagang, menginjilan dan ya glory, kemuliaan. Nah, jadi waktu itu ada beberapa kerajaan, ada kerajaan Siau, kerajaan Manado dan lain-lain yang meminta untuk dibaptiskan. Jadi ada waktu itu terdata menurut naskah itu ada 1.500 orang yang minta dibaptis, tapi itu di Manado. Kalau referensi itu berada di Pulau Manado Tua, dan itu nanti tahun 1619, itu tahun 1500-an, 580 atau 563 saya sudah lupa. Tahun 1600 belasan itu baru orang Spanyol itu datang ke pedalaman untuk membaptiskan orang-orang Minahasa. Itu ada data-data yang di kali, misalnya di apa. Kalau yang di pinggir pantai itu dikuasai oleh orang-orang Portugis. Sementara di pedalaman itu lebih dikuasai oleh ya. Pedalaman orang-orang di pedalaman itu dikuasai atau lebih dipengaruhi oleh orang-orang Spanyol. Ya. Kemudian ada peristiwa perang Minahasa dengan Spanyol itu gara-gara ada peristiwa itu pada waktu itu. Kalau Benteng Moraya itu Benteng Moraya yang di Minahasa itu dengan apa? Belanda ya? Kalau 1808 1809 itu perang Tondano melawan Belanda. Jadi intinya yang membawa agama Nasrani di Minahasa adalah Spanyol, Portugis, dan Belanda. Belanda ya. Intinya Belanda datang membawa Protestan itu, tetapi pada dasarnya waktu Belanda datang tahun 1660-an, orang-orang Minahasa yang sudah Kristen tapi Katolik itu langsung dikonvert menjadi Protestan ya. Nanti kemudian para penginjil dan orang-orang Spanyol lainnya diusir dari tanah Minahasa tahun 1660-an. Nanti diizinkan kembali itu tahun 1860-an. Jadi ada pastor waktu artinya itu. Sebenarnya di Minahasa itu pertama yang masuk adalah agama Katolik ya, bawaan dari Portugis dan Spanyol. Kemudian masuklah Belanda. masuklah Belanda dan membawa agama Kristen Protestan ya. Kristen Protestan. Ini efek Tribuners, efek dari kedatangan bangsa-bangsa Barat di tanah Minahasa. Dan Bung Bode tadi kita sudah cerita secara garis besar ya terkait dengan dari awal mulanya Minahasa, bangsa Minahasa ini ya, kemudian di saat ada penjajahan dari bangsa Eropa. Dan saat ini, kita di era saat ini ya, mungkin dari awal tahun 90-an sampai saat ini masuk di era digital. Bagaimana Bode melihat keberadaan di mata Bung Bode, keberadaan orang Minahasa itu cepat sekali tidak perubahannya? Gimana? Saya kira orang Minahasa, para khususnya orang-orang Indonesia pada umumnya itu mampu beradaptasi dengan keadaan, dengan lingkungan gitu. Karena ya contohnya kalau di luar negeri, saya dengar dan saya lihat itu bahwa kalau orang Spanyol itu mau bicara bahasa Inggris itu kentara logat-logat itu orang-orang Hispanik itu Spanyol. Sementara orang-orang Indonesia dan orang termasuk Minahasa itu fasih, sama fasihnya dengan orang-orang Inggris dalam berbahasa. Artinya mereka mampu mengikuti ya? Iya, itu yang faktor yang tadi yang saya katakan tadi, itu orang Mangkage itu bisa dikatakan udik dalam bahasa Indonesia itu. Tapi
nilai plusnya itu mampu beradaptasi, cepat sekali cepat beradaptasi. beradaptasi. Karena keingintahuan mereka ya. Di era modern itu juga begitu gitu. Nah, cuman efek buruknya itu ketagihan dalam teknologi tersebut gitu. Apa yang dapat. Jadi ada efek buruk juga ya kalau di mata Bode, bahwa ada efek buruk ya terkait dengan keberadaan orang Minahasa saat ini. Tapi bagaimana Bode melihat kita ini kan di apalagi di Manado, di Bitung, dengan era digital saat ini, mampu tidak kita bersaing dengan teman-teman yang lain dan beradaptasi ya oke. Gimana Bode melihat? Kalau bersaing iya, dari dulu orang Minahasa itu bisa memperlihatkan pertama di zaman Belanda itu ke seluruh Hindia Belanda, kemudian di zaman Indonesia merdeka itu ke seluruh Indonesia, bahwa orang Minahasa itu mampu mengisi posisi-posisi jabatan tertentu yang sulit diraih. Padahal jumlah orang Minahasa itu cuma sepersekian dari dari persentase penduduk Indonesia, tapi mampu menguasai banyak mampu menunjukkan dalam beberapa dalam segala bidang boleh berpartisipasi ke dalam NKRI, menunjukkan ini loh ada kelebihan kita atau Minahasa, orang Minahasa yang boleh memberi warna ya ke NKRI bangsa Indonesia. Yang saya ingin tanya ya, kira-kira ini dengan karakter orang Minahasa yang familiar, yang terbuka, gimana? Apa tidak takut kehilangan kita jadi bangsa orang yang tidak mengenal lagi karakter kita? Memang, itu bahaya. Memang kalau dipikirkan, kalau berefleksi ke masa lalu, memang pada waktu itu ketika agama Kristen diterima, perlahan-lahan, apalagi tahun 1850-an ketika NZG masuk, tahun 1831 itu, ada hal-hal budaya-budaya Minahasa yang sebenarnya masih positif itu kemudian dihilangkan. Jadi menurut Dr. Bersupit itu ketua Majelis Adat Minahasa bilang agama Kristen berdosa besar terhadap orang Minahasa karena banyak menghilangkan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan agama sebenarnya, dengan agama Kristen, tapi dihilangkan gara-gara itu dianggap misalnya apa ya? Misalnya apa? Ada tidak contoh-contoh yang dihilangkan seharusnya tidak berlawanan dengan agama, tapi apa ya contohnya? Hilang karena misalnya adanya agama Kristen. Tradisi dalam pembacaan sisila misalnya dalam orang mati, biasanya di saat orang mati, kemudian di saat ada orang meninggal sebenarnya dulunya baca silsilanya. Kalau sekarang itu cuma baca daftar riwayat hidup. Kalau dulu itu harus sampai ke Torlim itu harus dibaca. Jadi misalnya Talumewo ini anak dari ini sampai ke Torlim gitu. Orang dulu bilang itu slak bom. Gitu. Garis keturunan lah, garis keturunan. Gimana itu? Gimana? Ya. Tapi kan sekarang itu yang saya katakan mungkin hilang, nggak tahu lagi dari gimana. Apalagi misalnya cara melihat bintang, jadi cara bercocok tanam itu kalau dulu orang Minahasa kalau menanam tahu kapan menanam, sehingga ketika ketika musim banyak hama itu tidak akan serang itu karena tahu itu kapan itu buah akan itu, jadi hama itu tidak datang begitu, dan lain-lain banyak yang dihilangkan. Tapi hilang ya. Artinya gini, tentu kita tidak mengapa membedah ini. Ini fakta sejarah loh. Ini fakta sejarah, dan toh agama Kristen, Katolik dan agama-agama lain sudah banyak di era saat ini ya. Tapi di diskusi kita saat ini membedah bahwa ada sesi-sesi tertentu di mana ketika agama masuk ada hal-hal yang contoh tadi di pertanian. Bagaimana masyarakat Minahasa ada yang melihat misalnya ini bintang lagi begini atau ini, maka jangan dulu menanam atau nanti ini sekarang malah hilang, luntur. Suara-suara binatang, kalau kata ada cicak berbunyi itu pasti apa yang orang bilang itu pasti benar, itu diiyakan oleh si cicak itu. Ada ya burung manguni banyak tandanya, kemudian ya ada ular lewat
banyak tanda, ada burung, Sekarang anjing tinggal sedikit menggonggong. lagi orang yang mengerti itu. Iya, Hampir hilang dan pasti akan punah kalau udah iya. Banyak sih yang itu, yang pengobatan juga, pengobatan makatana gitu. yang hilang ya. Iya, yang hilang. Melihat itu gimana menurut Bung Bode selaku sejarawan? Ini Ya, bagi apa sebenarnya yang terjadi ini dan bagaimana kira-kira? gimana ya? Itu kan sudah itu sesuatu yang lampau yang sudah terjadi ya, kita tidak bisa membalikkan Iya, iya, masa iya. lalu. Nah, Bukan ya, saat ini apa yang harus dilakukan di Minahasa? Masih ada majelis budaya, iya. majelis budaya ada Bung Bode dan kawan-kawan dari budaya sejarawan yang intens. Apa yang teman-teman Saya kira Bode dan teman-teman lakukan? eh, apa nilai ya positif yang sekarang itu, ada banyak ormas-ormas adat, walaupun ya kadang-kadang ada yang talebe, yang punya keinginan untuk mengangkat kembali budaya Minahasa, tapi yang tidak bertentangan dengan zaman sekarang gitu. Dan ya saya kira itu sekarang sudah mulai diungkap kembali oleh banyak itu. Di era digital saat Iya, ini, di era serba cepat, di era ya pokoknya di era teknologi, iya, Bung Bode melihat bahwa ada sekelompok orang yang mengangkat kembali akan justru budaya kultur Minahasa. justru menggunakan teknologi-teknologi yang ada, misalnya mungkin media sosial, Iya, iya. Facebook, YouTube dan lain-lain, untuk menyiarkan ke seluruh dunia, kemudian menggunakan teknologi pencitraan satelit untuk mencari di mana lokasi-lokasi Situs wisata, situs budaya yang budaya ya, terpendam yang lupa. dan lain-lain gitu. Ya, Ya, oleh Minahasa fleksibel. ya, Bung Bode, di sini saya mau mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita rangkaian yang kita ceritakan tadi ini sangat dibutuhkan di era saat ini. Apa yang dibutuhkan ya untuk pariwisata sekarang ini kan pemerintah lagi menggenjot akan pariwisata menjadi kota jasa. Orang luar kalau dulu bangsa Portugis atau Portugal sekarang ya, Spanyol, Inggris, Belanda datang untuk menjajah. Tapi sekarang kan mereka datang untuk menjadi turis, membawa Berprofesor, devisa, ya. untuk berdagang, membawa investasi ya di sini ya. Salah satu yang mereka akan lihat adalah masa lalu itu. Mereka Ya, melihat ya. tanda-tanda masa lalu yang itu. Kemudian kultur-kultur yang ini kan kita melihat misalnya di Bali. Justru dia menjadi daerah wisata karena dia mempertahankan akan budaya di sana, kultur di sana. Gimana kita? Ya, memang itu dilematis, karena kalau Bisa tidak dihidupkan? Di Minahasa kan masih ada majelis budaya, saya majelis. kira ada sih, tapi kadang-kadang itu ada bentrok bentrok kepentingan dan lain-lain gitu. Nah, ya tugas kita ya paling sebagai orang Minahasa itu adalah menjaga gitu. Apa yang bisa dijaga kita jaga, tapi kalau tidak bisa ya semua itu punya Saya lihat punya Bung itu Bode masing-masing. sepertinya pesimis ya dengan Ya. Minahasa untuk seperti Bali ya. Iya, karena Gimana? kalau konsep Bali kan, Bali itu memang dari dulu, dari zaman Belanda itu memang mereka sudah disengaja oleh Belanda untuk tidak diganggu kebudayaan mereka. Kebudayaan mereka ya. Dan juga mereka unik karena ya bisa dikatakan satu-satunya bangsa atau bangsa besar, karena itu kan ada beberapa kerajaan yang mempertahankan diri agama Hindunya begitu, tidak dipengaruhi oleh agama lain gitu. Dan itu unik sebenarnya. Nah, kalau diambil itu ke Minahasa, saya pikir Minahasa sebenarnya walaupun dia sudah modern, dia punya banyak keunikan. Misalnya itu yang artefak budaya tetap itu perlu sampai diangkat sebagai warisan budaya, kemudian Tapi Bung Bode, dijual. Minahasa saat ini kalau saya tersirat ya, Bung Bode ingin mengatakan bahwa Minahasa saat ini, Minahasa dulu tinggal kita lihat dari artefak-artefak, dari hal-hal yang bukti-bukti sejarah. Tidak bisa kita seperti Bali untuk karena memang sudah terlambat atau gimana? Ya, memang kalau misalnya ingin menyamai Bali ya memang perlu upaya keras gitu. Masif ya. Dan ya, dan juga masif karena ya kadang-kadang ada pihak-pihak
dari gereja yang majelis gereja yang tidak tahu ujung pangkal, yang kadang-kadang menolak hal yang berbau budaya, padahal Budaya ya. ada hal tentu yang Jadi tidak. ada kesulitan-kesulitan Iya, tetap di saat ada. ini untuk merestrukturisasi Iya. akan budaya orang Minahasa ya. Ada hambatan-hambatan ya yang mungkin dikatakan tadi ya, salah satunya karena kita karena orang Bali sampai hari ini dia masih agama yang mereka anut sama dengan Agama dan budaya itu budaya tetap ya. Beriringan, beriringan bergandengan ya. tangan secara erat. Kalau Kalau Minahasa Minahasa sudah. tidak. Iya, iya, itu iya. yang pengaruh utama kalau Pengaruh menurut saya. utama ya. Kalau soal perkembangan zaman budaya teknologi itu, saya pikir justru memanfaatkan teknologi untuk mencari atau mengungkap soal budaya, adat dan budaya, lebih ke adat sebenarnya, karena unsur budaya kan ada banyak, agama, kesenian, mata pencarian, teknologi. Itu kalau budaya, unsur-unsur budaya. Sementara adat itu kan lebih ke khas yang bersifat masa lalu yang dimiliki khusus oleh suku-suku tersebut atau bangsa tersebut, begitu. Ya, Tribuner, saya kira menarik ya apa yang sudah dikatakan oleh Bung Bode ya, bahwa mau tidak mau saya harus mengatakan bahwa bangsa Minahasa atau Minahasa hari ini sudah sangat berubah dengan yang lalu ya, dari awalnya, kemudian zaman penjajahan Belanda, yang termasuknya agama yang dulunya dianut oleh Eropa dan dianut saat ini oleh Minahasa, itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi dengan kultur dan budaya awal dari orang Minahasa. Jadi apa yang kita lihat, nikmati hari ini memang sudah sangat berbeda dengan yang lalu. Tapi tentu bangsa Minahasa atau Minahasa harus terus maju, tentu harus terus maju, dan perubahan memang selalu terjadi, tidak bisa dikekang, Bentuk atau ditolak. ya, tolak, karena memang ada juga budaya-budaya yang tentu memang tidak cocok. Dulu kan kalau tidak salah kita sudah pernah diskusi juga, Bung Bode mengatakan bahwa dulu ada di suatu masa ya, ada suatu purbakala orang Minahasa makan orang. Ya. Iya kan, Cincang makan orang, cincang orang, dihukum dengan cara kanibal ya, dicincang. Bisa juga kanibal gitu. kanibal, Tapi, karena ya bukan kanibal sih sebenarnya, iya, tapi iya. dalam konteks upacara ada ritual ya, ada ya. satu jadi itu tentu kalau dilanjutkan sampai saat ini itu tidak bisa. Bagaimana ritual Saya kalau memakan menguburkan orang. orang di dalam Mungkin warugan, perang ya, nggak bisa. mereka bunuh kemudian Iya, makan itu lebih ya. ke itu Ya. musuh, lebih ke musuh gitu. Jadi, Jadi orang ketika perang, sebenarnya bukan kanibal sih, ya bukan tapi kanibal dalam ya. hal ritual begitu. Ya, Jadi dia membunuh, dia mungkin minum darahnya ya. merebus, kalau itu kan mesti merebus kepalanya, kemudian otaknya dimakan. Jadi filosofi orang Minahasa waktu itu tentang bahwa kalau itu makan di otak, berarti pengetahuan akan berpindah kepada si orang yang makan. Tapi itu ya. filosofi masalah Iya. orang Minahasa. Ya, pernah. Artinya di sini kita mau katakan bahwa ada juga di satu masa orang Minahasa masih seperti yang dikatakan tadi, masih Zaman memakan. permesa juga Iya. sempat ada yang begituan. yang gitu-gitu, yang melanjutkan ya. Ya, ini tentu yang tidak bisa, tentu itu yang negatif ya. Memang harus dihilangkan, dihilangkan. Dan tidak mungkin lagi di era saat ini kemudian kita berperang, kemudian musuhnya itu otak darahnya diminum, otaknya dimakan, dengan filosofi yang Bung Bode katakan tadi bahwa akan terjadi transformasi. Jadi apa yang dimiliki oleh orang itu, yang pinter-pinternya kena ke otak. Iya. Nanti juga kan bisa kalau sakitnya orang itu akan masuk ke otak ya. Jadi saya kira Tribuners, di bincang-bincang ini kita melihat ini sebagai suatu inspirasi bagi kita, masukan ya. Kita mengenal, paling tidak dengan bincang-bincang kita tadi, boleh mengenal akan bagaimana Minahasa dari masa ke masa, dari zaman ke zaman ya. Dan seperti biasa kita dibatasi oleh waktu ya, mungkin banyak hal lagi yang ingin diketahui oleh para Tribuners, para pemirsa, tapi kita sudah terbatas oleh waktu.
Nah, nanti diundang lagi, kita akan buat tema-tema yang lain yang boleh kita perbincangan. Dan seperti biasa Bung Bode, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Bode ya. Saya berikan kesempatan ke Bung Bode untuk closing statement. Ya. Silakan. Apa ya? Ya, saya kira itu ada ungkapan yang mengatakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya, kita yang ada di zaman sekarang itu ya sebenarnya kita berbuat yang terbaik untuk tanah ini dan untuk meninggal yang terbaik agar bisa diingat di masa depan oleh generasi mendatang gitu. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Bode yang sudah untuk keberapa kali ya boleh hadir di studio podcast Tribun Bakudapa, dan kita boleh berbincang-bincang banyak hal terkait dengan keberadaan orang Minahasa, sejarah orang Minahasa, dan kali ini tema kita sejarah orang Minahasa dulu dan saat ini ya, tentu di mata Bung Bode Talumeo. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda.